Hai semuanya, kembali lagi di channel kami, di channel Deduksi. Di episode kali ini kita masuk di segmen Funny, yaitu Fakta Unik. Di episode kali ini kita akan membahas 5 funny, 5 fakta unik mengenai bangunan bersejarah yang terkesan mistis atau angker. Kebanyakan bangunan-bangunan bersejarah atau situs bersejarah itu dikaitkan dengan aura-aura mistis. Dan bahkan beberapa bangunan juga dijadikan sebagai komoditi wisata yang terkenal yang lebih menonjolkan sisi mistisnya. Dan berikut ini adalah 5 tempat bersejarah yang terkesan mistis versi deduksi. Yang pertama ada Fort Rotterdam. Kalau kalian ingin melihat sejarah dan perkembangan Makassar, kalian bisa merapat ke Benteng Rotterdam. Banyak informasi yang bakal kalian dapatkan di sana untuk menambah pengetahuan mengenai Makassar dan sekitarnya. Namun, tempat wisata horor di Indonesia ini juga menawarkan sensasi yang tidak biasa. Cerita misteri dengan nuansa kelam menjadi warna tersendiri dari benteng ini. Beberapa pengunjung mengatakan pernah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada berlumuran darah. Ada pula kisah seorang wanita bernama Sumiati yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar Fort Rotterdam ini. Dari kisah Sumiati inilah muncul aturan yang melarang seorang pria berpakaian merah ketika berada di sekitar tempat ini. Pasalnya, salah satu orang yang memperkosa Sumiati yang membuatnya frustasi dan bunuh diri berpakaian merah. Meskipun begitu, eksotisme Fort Rotterdam saat menjelang sunset menjadi daya tarik yang tidak bisa dilewatkan. Di urutan yang kedua ada Gua Jepang di Bandung. Lokasinya berada di Taman Hutan Insinyur Juanda di Bukit Dago Pakar. Menurut catatan sejarah, kawasan Tahura ini sebenarnya adalah bekas situs purbakala. Dan nuansa dari Gua Jepang ini sendiri bernuansa gelap dan dingin, dan juga ditambah dengan nuansa horor. Banyak orang Indonesia yang meninggal karena pembangunan gua ini, akibat dari perlakuan tentara Jepang yang memperkerjakan mereka secara tidak manusiawi. Konon, di tempat ini juga mempunyai cerita mistis yang sangat mengerikan. Meskipun tempat ini menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi, tapi mulai dari pelataran gua hingga ruangan-ruangan yang ada di dalamnya menjadi ruangan penuh misteri karena sering terjadi fenomena gaib yang dapat dirasakan beberapa pengunjung. Mulai dari suara-suara misterius hingga penampakan hantu yang sangat menakutkan. Dan di urutan yang ketiga, ada Benteng Vredeburg. Benteng Vredeburg yang awalnya bernama Rustenburg merupakan benteng peninggalan Belanda terbesar di Yogyakarta. Benteng ini terletak di ujung Jalan Malioboro atau titik 0 km dari Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 6. Lokasinya cukup strategis, di pusat kota, di dekat dengan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Tapi walaupun letaknya di tengah-tengah keramaian kota, sisi mistis dari benteng peninggalan Belanda ini cukup terasa. Banyak cerita-cerita mistis yang beredar di sekitar benteng yang mulai didirikan pada tahun 1767
hingga 1788 tersebut. Kadang-kadang di sekitar benteng Fredericksburg muncul suara aneh seperti derap kaki serdadu yang berseragam kompeni zaman dulu, dan pasukan itu muncul tanpa kepala. Selain itu, konon di benteng tua ini sering ada penampakan hantu yang gak bisa dicerna dengan akal sehat, seperti penampakan seorang noni-noni Belanda yang berkaki kuda. Di urutan yang keempat, ada tempat sejarah yang sangat terkenal terletak di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Cerita mistis diawali pada saat penjajah Jepang menduduki Lawang Sewu dan menjadikannya sebagai tempat peristirahatan sekaligus penjara bagi tawanan Belanda. Dampak dari pengalihan tempat tersebut, ada kurang lebih 20 noni Belanda yang diperkosa dan setelah itu dipenggal oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak jasad yang meninggal dan dikubur di bangunan ini menjadi faktor lain yang menyebabkan bangunan ini menjadi angker hingga kini. Di masa pendudukan Jepang, Lawang Sewu juga dipergunakan sebagai markas utama mereka di Semarang. Lorong-lorong bawah tanah yang terdapat di Gedung B dipergunakan sebagai penjara di mana para tawanan disiksa dengan kejam, lalu kepala mereka dipenggal dan ditumpuk di sudut ruangan. Menaiki beberapa anak tangga ke lantai atas, suasananya pun lebih mencekam lagi. Hantu seorang wanita muda yang nekat bunuh diri sering bergentayangan di area menara dengan kaki yang tidak menjejak di lantai. Di urutan yang terakhir ada Kompleks Tugu Malang. Terletak di pusat kota Malang, jejak sejarah yang pernah menjadi kebanggaan kota berubah tak terduga saat Perang Dunia II dan meninggalkan memori kelam serta berbagai misteri. Pada masa penjajahan, ketiga buah sekolah yang ada di kompleks ini digunakan sebagai kamp konsentrasi oleh tentara Jepang. Mereka membuat lorong-lorong kecil yang menghubungkan bangunan-bangunan ini dengan stasiun kereta api dan kantor gubernur. Konon ceritanya, ada 2 pelajar SMA yang pernah mencoba mengeksplor terowongan tersebut. Namun sayangnya berujung fatal. Salah satunya buru-buru berbalik arah sambil berteriak, namun tak sanggup bicara karena mengalami trauma. Sedangkan pelajar yang satunya lagi ditemukan 2 minggu kemudian di stasiun kereta dengan kondisi kejiwaan yang sangat terguncang. Misteri tak terjawab lainnya adalah kemunculan jejak berupa noda-noda menyerupai darah pada lantai beberapa bangunan yang biasanya ditemukan di lantai SMA 1, 3, dan 4. Dan setiap usaha yang menyingkirkan noda tersebut, entah dengan mengganti atau melapisi dengan upin baru, selalu gagal. Tak jarang, pekerja yang mengerjakannya pun jatuh sakit setelah mencobanya. Aula Tugu juga dipercaya sebagai bangunan paling menyeramkan di kompleks ini. Meskipun noda darah pada lantai telah ditutup dengan pemasangan lantai kayu disertai lapisan pasir di bawahnya, ruangan ini tetap tertutup bagi pengunjung saat malam hari. Karena kabarnya di sini sering ada penampakan hantu tak berkepala atau hantu tentara. Jadi itu tadi 5 fakta unik dari bangunan bersejarah yang mistis. Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita mistis itu? Atau kalian sendiri pernah mengalami hal-hal mistis ketika mengunjungi suatu tempat sejarah?
Kalian bisa share pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Baiklah, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.